Selamat siang, Mas Slamet. Selamat siang, Pak Jalil. Iya, ketemu lagi ya setelah 5 hari tidak ketemu ya. Iya. Nah, saya lihat sudah luar biasa sekali ya, udah rileks, udah banyak senyumnya, nggak tegang lagi ya. Iya, Pak Jalil. Nah, hari ini Pak Jalil menemui Mas Slamet lagi, tujuannya untuk membantu mengenalkan bahwa pikiran-pikiran yang dulu pernah muncul itu tidak semestinya ada atau tidak benar gitu ya. Nah, bagaimana perasaannya siang hari ini? Lebih kayak lebih enak banget. Lebih enak ya. Lebih nyaman banget, iya. Tadi saya juga dapat kabar katanya Mas Slamet ini sudah diizinkan pulang ya. Iya, besok dijemput. Oh iya. Nah, terkait dulu yang pernah disampaikan Pak Jalil ya, terkait pikiran bahwa tetangganya nggak suka, mau mencelakai gitu, masih muncul atau enggak? 3 hari terakhir atau 4 hari yang lalu udah nggak ada sama sekali. Sudah nggak ada ya, sama sekali ya. Nah, tentu kan pikiran nggak ada itu banyak hal ya sudah dikerjakan Mas Slamet ya. Oke, boleh lihat jadwal kegiatan hariannya? Saya kerjakan sesuai jadwal. Oh ya, iya ya, luar biasa sekali. Ini semuanya rapi dikerjakan ya. Waktu mengerjakan kegiatan ini ada kesulitan nggak? Enggak sih, karena sesuai dengan apa yang harus kita lakukan tiap hari. Oh iya. Enak. Ya, bagus ya. Jadi ternyata ada manfaatnya ya kalau kita berkegiatan teratur ya, rutin ya. Nah, untuk hari ini sesuai janji saya ingin membantu Mas Slamet mengenalkan ya bahwa pikiran-pikiran yang dulu pernah dipikirkan Mas Slamet ini tidak benar ya. Jadi kalau istilah kita ya membantu melatih orientasi realita seperti ini. Jadi menilai realitanya bahwa kalau berpikir orang lain nggak suka dengan kita, apa benar nggak suka gitu ya. Nah, waktunya nanti kurang lebih ya 10-15 menit ya. Tempatnya dulu kan kita janji mau di taman ya. Tapi seperti hujan ya udah nggak jadi ya. Jadi di sini aja nggak apa-apa ya. Nah, itu sebelum kita mulai latihan orientasi realita, Mas Slamet mau ke belakang dulu atau mau minum dulu? Kita lanjut saja. Di sini ya. Oke ya. Jadi nanti selama latihan tolong fokus, konsentrasi ya. Kalaupun ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nanti saya kasih waktu di belakang ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan latihan orientasi realita atau latihan mengenal pikiran yang salah ya? Jadi kegiatan yang kita lakukan untuk menilai bahwa sebenarnya pikiran yang kita alami atau muncul itu benar atau tidak ya. Menurut tentu Mas Slamet sendiri. Kalau waktu itu kan menurut orang lain tidak benar ya, tapi kali ini menurut Mas Slamet sendiri. Benar nggak pikiran itu? Nah, tujuannya apa? Supaya nanti Mas Slamet ini bisa menilai secara mandiri sendiri bahwa ternyata benar orang lain itu menilai saya tidak seperti yang saya pikirkan. Ternyata yang menurut saya orang lain nggak suka dengan diri saya, ternyata nggak benar ya. Yang benar orang lain, ya seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa menilai bahwa apa yang dipikirkan orang lain itu tidak sama dengan yang kita pikirkan, dan kita bisa mengalah untuk menang atau bisa berkompromi dengan pikiran itu, maka hidup kita akan lebih enjoy, lebih rileks ya. Nah, sehingga ternyata hal-hal yang kita pikirkan tidak selalu benar ya, seperti yang orang lain pikirkan tentang kita ya. Nah, alatnya apa? Nggak perlu alat ya Mas Slamet, ini sudah ada jadwal dan sudah ada kegiatan yang sudah dilakukan banyak sekali ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kan ada 5 hari melakukan ya. Selama 5 hari itu ada orang kesini yang datang
ingin mencelakain Mas Slamet? Ternyata nggak ada. Nggak ada ya. Oke, saya tulis ya. Iya. Nggak ada orang kesini. Iya. Kemudian selama selama 5 hari itu bagaimana perasaannya Mas Slamet? Kalau dulu kan takut, Iya. Mas, khawatir gitu kok. Kalau sekarang ini Takutnya hilang, cemas saya hilang juga, khawatir juga, sekarang udah nggak ada gitu. ya. Jadi karena apa? Sudah nggak ada lagi pikiran-pikiran yang dulu Mas Slamet pikirkan. Jadi perasaannya juga ikut stabil, ikut baik. Nah, sekarang kenapa ya kok bisa pikirannya tidak muncul dan perasaannya juga stabil, nggak ada rasa takut cemas lagi? Karena mungkin saya berani untuk banyak kegiatan di Oke, sini. bagus ya. Sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Nah, selama berkegiatan sesuai jadwal ini, nah, tidak ada kan orang kesini yang memang mau mencelakai? Nggak ada. Nggak ada kan? Di pikiran Iya. saya itu ternyata. Ya, hanya pikirannya Mas Slamet saja ya. Jadi tidak betul ya apa yang dipikirkan itu ternyata. Buktinya selama 5 hari terakhir ya tidak ada orang datang ingin mencelakain, dan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ternyata bisa menghilangkan pikiran itu ya. Kan sudah nggak ada kan pikiran itu Sama sekali. Terus bagaimana dengan tidurnya? Lebih enak. Saya tidur sesuai jamnya, jam setengah 9 sudah tidur, jam setengah 5 bangun. Lebih enak tidurnya. Kalau makannya, kalau waktu itu kan sempat diingatkan ya nggak nafsu makan. Sekarang gimana? Banyak enak-enak makanan di sini. Oh Jadi ya, habis oke, semua dengan sudah buah habis saya ya. di sini. Oke, nah kalau kemarin kan sempat nggak nyaman ketika harus kumpul-kumpul temennya itu ya. Iya. Nah, bagaimana sekarang? Baik semua, kenal semua, kegiatan bareng-bareng. Bareng-bareng Iya. ya, ada terapi aktivitas kelompok Iya, itu ya, iya. kan maupun ke kelompok Iya. itu bisa ya, emang Bisa. gitu ya, Itu nyaman semua, ya. iya. Ya, nah ternyata setelah banyak kegiatan juga semua yang dulu pernah terganggu gara-gara cemas, takut ya, jadi ini ya, jadi nggak ada ya. Betul. Oke ya. Kenapa itu terjadi? Ya, Mas Slamet bisa fokus mengerjakan jadwal yang kemarin kita sudah bikin. Oke. Nah, dengan fokus ke kegiatan-kegiatan ini, maka Mas Slamet ini tidak sempat memikirkan hal-hal yang membuat Mas Slamet tidak nyaman ya. Nah, ketika itu tidak terjadi ya, pada akhirnya kita menjadi pikirannya itu sedikit rileks, longgar ya. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan, apa yang terjadi? Ya kita kosong. Jadi tanpa sengaja akan teringat lagi. Nah, ketika ini kan di rumah sakit sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Perlu nggak ini dilanjutkan di rumah? Ya tentu sangat perlu sekali ya. Selain apa yang perlu dilakukan ya, karena pikiran yang tidak benar terhadap orang lain itu pasti kan ada penyebabnya ya. Jadi nggak ada salah lah, islah atau selesaikan masalah dengan baik-baik supaya apa ya, tidak muncul lagi ya kan. Nah, oke, berarti apa yang selama ini dipikirkan Mas Slamet itu realistis atau tidak realistis? Ternyata Tidak realistis. Ya, kenapa kok tidak realistis? Ya karena nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya ya. Baca-baca ya nggak ada yang kesini. Oke ya. Ternyata dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan juga bisa hilang ya. Nah, itulah. Jadi itu hanya Mas Slamet kosong, kemudian terlalu banyak mikir hal-hal atau kejadian yang bikin nggak nyaman. Nah, terus kalau terkait dengan waktu itu cerita bahwa tetangganya itu pada ngomongin atau pada
disapa nggak mau jawab. Nah, itu apa yang mau dilakukan nanti kalau sudah pulang? Mungkin memang karena suara saya yang kurang keras mungkin kemarin ya, jadi mereka pada cuek. Kalau besok mungkin akan langsung saya gabung ke sana lah sih. Nah, bagus. Nah, itu maksudnya ya. Jadi biar nggak ada prasangka buruk, nggak ada pikiran yang kurang tepat ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya. Tidak ada sih, terima kasih aja Pak Jalil sudah membantu. Oke. Kalau nggak ada, gimana perasaannya sudah latihan sejauh ini tentang mengendalikan pikiran yang tidak tepat? Siap untuk pulang. Oh, siap untuk pulang ya, bagus sekali. Nah, jadi selama ini yang dipikirkan Mas Slamet tentang tetangganya itu nggak tepat ya? Tidak tepat. Nah, untuk memastikan itu, ya perlu Mas Slamet ketemu langsung dengan orang itu, meyakinkan. Itu jauh lebih baik ya. Nah, kemudian jangan lupa kemarin kan sempat ada kegiatan di rumah terkait dengan memberikan makanan enak ya. Kemudian juga ada mancing juga, ada tapi kalau Pak Jalil usul sih mungkin bisa juga sih nambah nanam apa di polybag itu juga bisa. Ya, jadi selain menemui tetangga atau orang yang selama ini dipikirnya tidak suka, juga diisilah hari-harinya dengan kegiatan, ya. Nah, seperti di sini, di sini aja bisa, apalagi di rumah ya. Nah, itu saja. Semoga manfaat ya. Mungkin Pak Jalil tidak akan bisa menemui lagi karena kan besok Pak Jalil libur ya, dan kamu udah dijemput keluarga. Pesan Pak Jalil jangan lupa obatnya juga diminum rutin, karena salah satu yang bikin Mas Slamet bagus itu juga karena rutin minum obat, selain karena kegiatan ya. Ya, kegiatan itu tidak hanya kegiatan yang sifatnya fisik tapi juga sosial ya. Bergaul, termasuk tadi menyelesaikan sama tetangga itu ya. Itu saja, sampai ketemu lagi nanti seandainya kontrol bolehlah main ketemu Pak Jalil lagi ya. Oke. Nomornya. Ya, nanti saya kasih nomornya ya. Oke, itu saja. Selamat istirahat, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Oke. Ya.